Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Hukum Kirchhoff yang pertama itu dikenal sebagai hukum percabangan. Kenapa disebut sebagai hukum percabangan? Karena hukum ini memenuhi kekekalan muatan. Hukum Kirchhoff pertama itu menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus listrik yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Anak-anak bisa lihat ilustrasi hukum Kirchhoff yang pertama, yaitu tentang percabangan. Yaitu dapat kalian lihat bahwa pada layar itu ada I1 masuk atau menuju ke titik cabang A. Nah, kemudian dari titik cabang A itu keluar arus I2 dan arus I3. Arus I1 yang menuju titik percabangan sama dengan jumlah arus I2 dan I3 yang meninggalkan titik percabangan. Secara umum, rumus hukum Kirchhoff pertama dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Simulasi tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Anak-anak bisa lihat tayangan di layar bahwa I1 itu menuju titik cabang, I2 juga menuju titik cabang, kemudian I3 itu meninggalkan titik cabang. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang pertama, rumusnya adalah I masuk sama dengan I keluar. I masuknya atau I yang menuju ke titik cabang itu adalah I1 dan I2 sama dengan I yang keluar atau yang meninggalkan titik cabang, yaitu I3. Kita lihat kalau I1-nya 8, I2-nya 7, maka I3-nya 15, yaitu 8 ditambah 7 sama dengan 15. Kemudian kalau kita ganti, I1-nya 5, kemudian I2-nya 6. Nah, maka I3-nya 11. Kita coba lagi. I1-nya misalnya 10. Kemudian I2-nya 4. Nah, I3-nya adalah 14. Ya, jadi I masuk yaitu I1 tambah I2, 10 tambah 4 sama dengan I3, 14 ampere. Kemudian kita lanjutkan ke simulasi hukum Kirchhoff yang terdiri dari beberapa titik cabang. Nah, di sini ada titik cabang A, B, dan C. Jadi ada 3 titik cabang. Bagaimana cara menghitung besarnya arus yang melewati tiap titik cabang?
kita ambil contoh, misalnya I1-nya 10, ya. I1 menuju titik cabang A. Ya, kita hitung per titik cabang. Kita lihat titik cabang A. I masuk yaitu I1, I keluar yaitu I2, I3, dan I4. Maka jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Kalau jumlah arusnya 10 ampere, maka kalau I2-nya 5 dan I3-nya 4, maka I4-nya adalah 1. Karena 5 tambah 4 tambah 1 itu adalah 10. Kemudian kita lihat titik cabang B. I masuk sama dengan I keluar. Nah, yang I masuk adalah I2 dan I3. Yang I keluar adalah I5. Yang I masuk adalah I2-nya 4. I2-nya sama dengan I5 sama dengan 5. Ya. Kemudian I3-nya adalah 4. Maka I5-nya adalah 9. Ya. Kemudian kita lihat titik cabang C. Nah, I masuknya adalah I5 dan I4. Nah, I4-nya adalah 1. Kemudian I5-nya adalah 9. Maka I6-nya adalah 1 tambah 9 sama dengan 10. Ya. Coba kita ubah I1-nya. I1-nya misalnya 20. Nah, maka kalau I2-nya kita rubah, ini I2 adalah variabel bebas, kita ganti menjadi 8 misalnya. Nah, kemudian I3-nya kita ganti menjadi 5. Nah, maka 20 sama dengan 8 tambah 5 tambah 7. Ya. Jadi I masuk sama dengan I keluar. Kemudian kita lihat di titik cabang B. I masuk, I2-nya adalah 8, I3-nya adalah 5. Maka I keluarnya adalah 13. Kemudian kita lihat titik cabang C. I4-nya adalah 7, I5-nya 13. Maka I6-nya adalah 20. Demikianlah anak-anak simulasi atau praktek bagaimana cara menghitung arus pada masing-masing titik cabang. Semoga dengan video ini kalian bisa lebih jelas mempelajari tentang hukum Kirchhoff yang pertama. Terima kasih.